Assalamualaikum, saya Michi Lenza Putri, NIM 1604039 dari Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan istilah kelarutan dan perbandingan kelarutan menurut Farmakope. Menurut Farmakope Indonesia, kelarutan adalah zat dalam bagian tertentu pelarut kecuali dinyatakan lain menunjukkan bahwa satu bagian bobot zat padat atau satu bagian volume zat cair larut dalam bagian volume tertentu pelarut. Istilah kelarutan yang pertama sangat mudah larut, yang kedua mudah larut, yang ketiga larut, yang keempat agak sukar larut, yang kelima sukar larut, yang keenam sangat sukar larut, yang ketujuh praktis tidak larut. Dalam membuat sediaan eliksir maupun sediaan farmasi lainnya, perlu quality control dalam proses pembuatan. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam uji yang dilakukan serta alat yang digunakan dan cara melakukannya. Yang pertama, ada uji organoleptis. Tujuan pengujian ini untuk mengetahui kesesuaian produk akhir dalam hal bau, rasa, dan warna dengan bahan-bahan yang digunakan dalam proses formulasi. Alat yang digunakan yaitu panca indera. Yang kedua, ada uji bobot jenis. Tujuannya untuk mengetahui bobot jenis produk akhir dan membandingkan dengan bobot jenis teoritis. Alat yang digunakan untuk pengujian ini yaitu pignometer. Metodenya digunakan pignometer bersih, kering, dan telah dikalibrasi dengan menetapkan bobot pignometer dan bobot air yang baru dididihkan pada suhu 25 derajat Celcius. Atur hingga suhu zat uji lebih kurang 20 derajat Celcius, masukkan ke dalam pignometer. Atur suhu pignometer yang telah diuji hingga suhu 25 derajat Celcius, buang kelebihan zat uji dan timbang. Kurangkan bobot pignometer kosong dari bobot pignometer yang telah diisi. Selanjutnya ada uji kejernihan. Tujuannya untuk mengetahui kejernihan larutan dan mengetahui apakah masih ada bahan-bahan yang belum terlarut. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi. Metodenya dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing larutan zat uji dan larutan pembanding hingga tabung reaksi terisi tepat 40 ml. Bandingkan kedua isi tabung setelah 5 menit dengan latar belakang hitam. Pengamatan dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung. Hasilnya, suatu cairan dinyatakan jernih jika kejernihan sama dengan air atau pelarut yang digunakan. Selanjutnya ada uji viskositas. Tujuannya untuk membandingkan viskositas air dan eliksir. Dalam uji viskositas, alat yang digunakan yaitu viskometer Ashworth. Metodenya, yang pertama, dibersihkan dan dikeringkan viskometer Ashworth dan dipasang pada statif klem. Yang kedua, diukur bersama 1 ml aquades dan sampel eliksir secara bergantian. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam viskometer Ashworth secara bergantian. Yang keempat, diukur cairan pada batas atas pipa kapiler. Biarkan kedua ujung viskometer terbuka agar cairan mengalir. Yang kelima, diukur waktu yang diperlukan aquades dan sampel mengalir dari atas sampai batas bawah dengan stopwatch. Selanjutnya, uji pH. Tujuannya untuk mengetahui pH dari produk akhir dan membandingkannya dengan pH teoritis. Untuk uji pH, alat yang digunakan biasanya potentiometrik pH meter, yaitu dengan cara memasukkan stik pH ke dalam larutan uji. Setelah itu hasilnya dibandingkan dengan yang tertera pada pH meter ataupun potensiometer. Selanjutnya ada uji kebocoran. Uji kebocoran ini ditujukan untuk memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Prinsip uji kebocoran. Untuk cairan bening tidak berwarna, yang pertama dilakukan
Takaran tunggal yang masih panas setelah disterilkan dimasukkan ke dalam larutan metilin biru. Jika ada wadah yang bocor, maka larutan metilin biru akan masuk ke dalam wadah tersebut. Untuk yang kedua, dilakukan dengan posisi terbalik. Wadah takaran tunggal ditempatkan di atas kertas saring atau kapas. Jika terjadi kebocoran, maka kertas saring tersebut akan basah. Yang ketiga, jika wadah-wadah yang tidak dapat disterilkan, kebocorannya harus diperiksa dengan memasukkan wadah-wadah tersebut dalam esikator. Selanjutnya ada uji stabilitas. Tujuannya untuk menentukan umur simpan dari suatu sediaan obat dan obat yang beredar tersebut stabil dalam jangka waktu yang lama dan dalam suhu kamar. Untuk metode yang digunakan, yang pertama ada uji stabilitas jangka panjang, yang kedua ada uji stabilitas dipercepat. Untuk alatnya, di sini menggunakan climatic chamber. Yang terakhir ada uji kelarutan. Tujuan pengujian ini untuk mengetahui apakah zat aktif larut dalam pelarut tersebut. Sekian dari penyampaian hasil tugas saya. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih memahami tentang dunia farmasi, silakan bergabung dengan Fakultas Farmasi Utartis. Terima kasih.